Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Viewers, bagi Anda pecinta musik klasik, tentu saja nama seniman trompet Erik Aue sudah begitu dikenal. Pernah tampil di berbagai acara musik dunia, nama Erik Aue pun kini dikenal sebagai salah satu maestro trompet ternama. Sementara itu sang istri Fabiana merupakan seorang dokter gigi. Perbedaan profesi ini tak menghalangi cinta mereka yang hingga kini masih terus tumbuh bersemi. Viewers, seperti apa perjalanan kisah cinta pasangan musisi klasik Erik Aue dengan sang istri tercinta? Kita simak selengkapnya dalam Love Story. Halo, saya Erik Aue dan istri saya. Halo, saya Fabiana. Ingin tahu tentang kisah cinta kami? Ikuti di Love Story. Viewers, di tengah kesibukannya mereka, tentu saja quality time menjadi hal utama yang harus dilakukan untuk menguatkan cinta kasih di antara keduanya. Untuk itulah mereka pun memiliki cara tersendiri untuk melakukan quality time bersama. Kita sih tergantung ya, banyak sebenarnya quality time kan nggak harus satu kegiatan. Jadi kita biasanya kadang-kadang dadakan. Jadi dadakan dalam arti kita coba bikin sesuatu yang beda dari biasanya gitu. Jadi misalnya kita udah pernah ke tempat di pantai, biasanya kita coba sesuatu yang baru gitu. Kadang-kadang itu dadakan pas on the spot kita, besok kita kemana ya? Gitu misalnya kebetulan bisa, sebetulnya itu jadi lumayan menarik karena dadakan kadang-kadang kita lebih apa ya, berasa lebih bermanfaat ya, lebih quality time gitu ya. Waktu itu kan ingat ya kita kemana tiba-tiba dadakan yuk naik kereta terus kemana? Nah nongolnya di mana gitu, di kota mana, keluar di situ makan-makan, masuk kereta lagi terus jalan. Jadi intinya kalau quality time ya kita ya bisa cari apa aja sih. Yang penting kan nggak usah mikirin kerja. Yang penting kadang-kadang di rumah juga oke gitu. Iya. Karena kita sama-sama sibuk, jadi sebenarnya sih quality time bisa dilakukan di mana aja sih. Nggak harus kita pergi keluar, di rumah aja dengan kayak begini, ngopi bareng, nonton TV bareng gitu. Yang penting bisa ada waktu untuk sharing-sharing. Nah, kali ini seperti apa quality time yang akan dilakukan orang tua dari bintang film James Aue ini ya? Kita hari ini kemana ya? Kan udah lama naik motor. Iya kemana? Udah lama nggak jauh-jauh. Jadi viewers, kita kan berdua kerja, jadi seringkali jadwal kita nggak bisa bersamaan. Pagi hanya ketemu pagi dan kadang-kadang malam selesai kerja. Jadi seringkali kita mesti menemukan kegiatan yang bisa bikin bersama. Dan salah satu yang seru banget itu misalnya nggak harus weekend, kita cari touring, naik motor bisa keliling-keliling, cari nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke Jogja atau ke Bali naik motor, kita hanya keliling-keliling Jakarta keluar, pokoknya kita berdua bisa jalan-jalan di desa-desa. Contohnya kita kemarin sempat ketemu anak-anak kecil di desa, foto-foto bareng sama Feby dan segalanya, itu seru banget. Jadi itu kegiatan kita. Nah, viewers, ini kita kebetulan lagi siap-siap mau putar-putar, naik motor, jalan-jalan. Yuk, gimana? Ayo, yuk. Sekarang kan udah sore kan, jadi mendingan kita cari itu aja. Tempat di luar tuh ada sawah-sawah, bisa foto-foto di situ.
pakai tripodnya supaya bisa foto selfie. Sama video. Ya viewers, meski hanya berkeliling kompleks saja, namun kegiatan bermotoran berdua ini memang rutin mereka lakukan setiap minggunya. Waktu khusus bersama pasangan menjadi hal utama yang mereka lakukan, terlebih keempat anaknya pun sudah tumbuh dewasa. Sebenarnya quality time kan kalau kita kerja masing-masing kan punya lingkungan yang beda kan masing-masing. Kalau saya musisi, dokter Feby lingkungannya kan pasien dan dokter lain. Sebenarnya lingkungan beda, teman-temannya beda gitu. Jadi kalau kadang-kadang ya teman saya akan mulai kontak-kontak dengan Feby juga. Kebetulan bisa sakit gigi akan kontak sih pasti gitu. Dan kalau temennya Feby butuh musik atau apa, ini anaknya mau belajar sekolah musik di mana itu, jadi di situ kan bisa berinteraksi. Tapi sebetulnya manfaat quality time utamanya itu supaya perbedaan-perbedaan kerja, perbedaan lingkungan kita hidup sebenarnya itu bisa sedikit dimengerti sama pasangan yang lain gitu. Jadi kadang-kadang si Feby tanya gimana konsernya, banyak orang atau enggak, ya itu ngobrol-ngobrol di situ. Atau kalau kebalikannya juga, saya suka tanya tentang gigi, itu misalnya sakit gigi, biasanya pasiennya diapain atau implan, dan Feby terangin di situ. Jadi sebenarnya sharing knowledge itu, jadi kita bisa lebih mengerti si pasangan kita bikin apa, dan kebalikannya juga. Itu menurut saya sih quality time di situ sih. Jadi viewers, kalau kita mau cari waktu bersamaan itu kita naik motor, nggak usah jauh-jauh, kadang-kadang hanya keliling-keliling dalam kota atau keliling kompleks, keluar dikit sambil ngobrol-ngobrol. Jadi itu sebetulnya ya kegiatan-kegiatan yang kita bisa bikin kalau jarang ketemu karena jadwal kerja. Nah itu, jadi Feby tadi ngobrol-ngobrol minggu depan mau kemana, atau kadang-kadang kita nanya-nanya tentang kerja lagi ngapain. Setelah menghabiskan waktu dengan bermotoran berdua, mereka pun selalu menyempatkan diri untuk berkumpul dengan sang buah hati dan para anabulnya. Oke viewers, tadi kan kita udah keliling-keliling sama naik motor sama Feby, kita berdua. Jadi setelah itu kita yang ngumpul-ngumpul sama anak-anak. Sekarang lagi ada 3, 1 lagi di luar negeri. Ya kita ngobrol-ngobrol macem-macem sambil kadang-kadang lagi nonton TV. Terus ini ada pet-pet kita juga ikutan biasanya. Jadi begini. Viewers, jika quality time simple yang mereka lakukan mampu menjadi pondasi kuat kebutuhan rumah tangga mereka, nah kali ini kita akan flashback perjalanan kisah cinta mereka. Ya, berawal dari pertemuan pasien dan dokter. Siapa yang menyangka menjadi awal tumbuhnya benih-benih cinta di antara mereka. Bak kisah cinta dalam novel, awal mula bertemu pasangan ini pun menjadi hal yang menarik yang mereka kenang selamanya. Ini lumayan seru sih, soalnya sebetulnya seperti di novel-novel. Jadi ceritanya ini tahun berapa ya, 96 ya atau apa gitu.
Jadi tiba-tiba hari Sabtu malam, Bukan. Oh, gitu. Sabtu malam itu sakit gigi, kan giginya sakit gitu. Nyut. Semalam nggak bisa tidur. Nah besok pagi udah minum obat macem-macem, tetap aja nyut nggak tahan. Jadi teman saya coba cari klinik gigi di hari Minggu pagi. Nah kalau hari Minggu biasanya klinik kan tutup semua kan. Jadi kebetulan ada waktu itu di salah satu mall di tengah kota, ketemu nih ada klinik, ditelepon terus dijawab, ini oh iya kita buka. Tuh dokternya sampai ada, iya tapi kita tungguin sampai jam 1:30 atau apa gitu. Ya udah, buru-buru, datang ke situ. Kliniknya jadi guess siapa dokternya? Ini. Jadi dokternya jadi ketemu. Terus saya kebetulan teman saya itu lagi liburan dari Kanada. Jadi yang datang saya sama teman saya yang bule juga. Sebenarnya saya ya jadi bule. Jadi pas lihat kita berdua datang, asistennya sama dokternya bahasa Inggris gitu kan. Ini kenapa gitu. Ada apa? Jadi saya ngomong bahasa Indonesia, jawabnya bahasa Indonesia. Oh ini sakit gigi, terus sudah ditaruh apa kayak obat-obat Cina dan gitu. Terus dokternya berusaha jawab bahasa Inggris gitu. Itu lucu, soalnya saya bilang, loh saya kan udah bisa bahasa Indonesia gitu, kenapa dijawab bahasa Inggris? Terus saya bilang, dok saya bisa bahasa Indonesia dok. Oh bisa bahasa Indonesia sih, ngomongnya pelan-pelan ini. Saya mikir ini ada apa dokternya gitu. Ya udah, jadi akhirnya kan ya udah dirawat di situ, dikasih obat, tapi kan mesti bolak-balik karena itu ternyata treatment yang agak lama, butuh hampir 3 minggu, 4 minggu. Jadi di situ kan mulai lebih kenal. Nah itu mulai ya biasa kan orang belum jatuh cinta, tapi mulai pelan-pelan dan akhirnya kan perawatannya lama dan sebagainya. Akhirnya kan senang ke dokter gigi karena ya itu karena ketemu dokternya. Jadi kapan lagi ya, minggu depan? Oh nggak bisa, akhir minggu aja gitu. Jadi pelan-pelan di situ ya nggak langsung ya, setahun 2 tahun jalan ya itu baru kita mulai lebih dekat lah. Itu kisah cintanya di awal. Cinta memahami semua bahasa. Pepatah ini tentu sangat tepat menggambarkan kisah cinta keduanya. Intensitas waktu keduanya menjalankan perawatan sebagai pasien dan dokter membuat benih cinta tumbuh di antara keduanya. Ketertarikan akan sikap sang dokter membuat Erik langsung jatuh cinta dan ingin mengenalnya lebih dalam. Yang sebetulnya pertama kali lihat ketemu itu terutama karena care-nya, jadi cara ngomong ke asisten, cara ngomong ke orang lain gitu. Jadi biasanya kan misalnya dokter ngomong ke asisten kadang-kadang agak tegas, agak galak gitu kan. Sementara si dokter Feby ini waktu itu ngomongnya kok friendly gitu. Terus lihat kelakuan ke orang lain juga begitu. Waktu makan ke restoran ngomong ke pelayannya juga ramah gitu kan, bukan suruh-suruh. Dan itu yang mulai bikin yang ini beda ya sebetulnya. Soalnya kalau di Indonesia kan cenderung suruh ya, tapi Febinya kan cara ngomongnya agak beda di situ. Jadi udah ya di situ ada poin gitu, masuk kayak kita poin ini menarik, ini satu gitu. Selain itu ya hanya efek dari ketemu-ketemunya dan mulai lebih sering ketemu, ya begitulah. Kalau dari aku, yang menarik dari Erik itu selalu melihat sisi yang lain dari yang saya pikirkan. Biasanya kan yang saya pikirin itu kadang-kadang, ini kok susah ya, ini kok hasilnya kok jelek ya gitu. Nah, Erik itu selalu lihat dari sisi sebelahnya. Jadi itu membuka saya untuk, oh ternyata ada loh, walaupun ini masalahnya susah atau enggak, ini hasilnya enggak bagus, ini hasilnya jelek, tapi sebenarnya ada loh sisi yang lain yang itu ternyata bagus gitu. Itu ternyata ya beautiful lah gitu. Jadi itu yang bikin tertarik.
Viewers, cinta banyak mengajarkan perbedaan. Cinta juga banyak memberikan kebahagiaan. Lantas bagaimana cara mereka saling menjaga kepercayaan, terlebih Eric Awi dikenal sebagai salah satu musisi yang memiliki nama besar? So, stay tuned.